Bapak Ibu, perlu digarisbawahi nggih, hari ini materi seleksi P3-nya P3K-nya itu berdasarkan aturan tahun 2023. Ini adalah aturan yang paling terakhir atau terbaru. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini atau 1 minggu lagi atau bulan depan nanti akan ada aturan yang baru. Tapi ini adalah aturan yang paling terakhir yang ada. Ngoten nggih? Semoga nanti perbedaannya tidak jauh berbeda. Baik, nanti yang akan diujikan itu Bapak Ibu ada 4 kompetensi. Nanti Bapak Ibu akan diuji mengenai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi apa itu kompetensi teknis? Bapak Ibu, kompetensi teknis itu adalah menguji bidang yang Bapak Ibu lamar. Misalnya nih Bapak Ibu, Supri, ya. Bapak Supri sudah tahu betul nanti mau melamar. Apa itu? Administrasi. Iya, administrasi. Oke. Administrasi, ngapunten kalau Bapak Sama. sama arsitek juga. Oke, juga bisa semua. Oke. Jadi kompetensi teknis ini nanti banyak, nggih. Kalau yang perawat, nggih materinya perawat, guru, nggih guru, administrasi, nggih administrasi. Nah, karena jabatannya itu sangat banyak, nanti tidak kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu nanti gimana ya belajarnya kalau gitu ya? Materinya sangat banyak. Bingung, Mbak, aku belajarnya dari mana? Dari saya ke sini ya. Belajarnya gimana Pak kira-kira Pak? Udah ada bayangan belum Pak? Belum nggih? Belum ada bayangan. Nanti mau belajar apa ini kira-kira? Bingung ya Pak ya? Cara pertama Bapak Ibu bisa browsing. Misalnya nih Bapak Ibu mau melamar administrasi nggih. Bapak Ibu bisa browsing aturan-aturan tentang administrasi tersebut. Guru juga. Misalnya Bapak Ibu melamar menjadi P3K guru, Bapak Ibu bisa browsing peraturan, tugas, dan fungsinya guru itu seperti apa. Peraturan dari kementerian itu seperti apa. Lalu Bapak Ibu bisa nih silaturahmi ke tempat Bapak yang Ibu mau lamar. Misalnya kemarin ada P3K yang melawar di Dewan. Nah beliau silaturahmi itu Pak ke situ. Pak kira-kira kalau saya melamar ini nanti materinya kira-kira apa ya Pak yang perlu saya pelajari? Kayak gitu. Silaturahmi G. Bapak Ibu di sini main sosial media mboten? Facebook, Instagram main mboten? YouTube. Nah, nanti bisa cari situ Pak. Contoh soal kompetensi teknis guru misalnya. Soal kompetensi teknis perawat. Seperti itu nggih. Bapak Ibu di sini suka nonton YouTube? Nonton apa Bapak Ibu? Apa Pak? Oh, Upin Ipin. Sehari nonton Upin Ipin berapa episode Pak? Berepisode-episode ya? Sehari nonton Upin Ipin berapa episode? Oh, tergantung anaknya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu nonton Upin Ipin 10 episode, bisa dikurangi ya jadi 5. Nah, nanti 5-nya Bapak Ibu sambil nyuci piring, sambil mancing bisa menyimak di YouTube tentang materi teknis yang Bapak Ibu akan lamar. Untuk selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini akan menguji bagaimana pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam bekerja. Kompetensi manajerial meliputi akan menguji integritas Bapak Ibu, kerjasama Bapak Ibu, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Pusing buatan Pak, lihat materinya kayaknya banyak banget Pak, Bu. Nah nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Lalu yang ketiga materinya adalah tentang sosial kultural. Kalau Bapak Ibu mendengar kata sosial niku kira-kira apa Pak? Bu, yang Bapak Ibu langsung tangkap tentang sosial. Kira-kira Mbaknya ini dengar kata sosial. Hubungan dengan masyarakat. Betul, nah nanti di kompetensi sosial ini akan menguji pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam berhubungan dengan masyarakat dan juga rekan kerja. Lalu yang terakhir adalah wawancara. Kalau mendengar wawancara Bapak Ibu gimana? Dihadapkan sama orang banyak lalu Bapak Ibu tanyain gitu, kayak di sidang gitu. Boten nggih, kalau di sini wawancaranya itu tertulis, boten tatap muka.
Nah, materinya meliputi kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk durasi waktunya nih Bapak Ibu, bukan berhari-hari nggih, tapi cuma 130 menit. Untuk teknis, manajerial dan sosial kultural, Bapak Ibu nanti dikasih waktu 2 jam. Namun untuk pelamar difabel atau disabilitas akan ada tambahan waktu menjadi 150 menit. Setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan teknis, manajerial, sosial kultural selama 2 jam, nanti Bapak Ibu akan ada sesi lagi yaitu wawancara selama 10 menit. Kira-kira kalau waktunya 130 menit itu lama atau sebentar nggih? Lama nggih, Pak? Lama nggih? Nggih. Kalau Bapak 130 menit lama atau sebentar? Ya tergantung. Oh, Kalau soalnya gampang berarti kalau soalnya ya, kadang ini Bapak Ibu bagi yang sudah pernah mungkin nggih 130 menit itu kadang kita nggak kerasa. Baca, klik jawab soal, baca, klik jawab soal, tiba-tiba waktunya habis. Mau habis. Banyak soal yang belum kita kerjakan. Bagaimana ini? Panik nggak? Panik nggak? Panik ya. Nah, nanti kita juga akan memberi tips and trick bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya soalnya masih banyak, waktunya tinggal sedikit nih. Bapak Ibu gimana nih mengerjakannya? Nah, nanti ada tips and tricknya. Nah, ini jumlah Bapak Ibu, jumlah soal di ujiannya ada pembobotannya. Teknis 90, manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Totalnya berarti ada berapa ini Bapak Ibu? 145 ya? Sedikit apa banyak nih? Soalnya sedikit ya? Soalnya udah biasa mengerjakan ujian hidup ya? Jadi ujian kayak gini gampang ya? Tiap hari bertahun-tahun sudah mengerjakan ujian hidup, ujian kayak gini gampang ya Bapak Ibu? Nah, nanti teknis itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawabnya benar, nilainya 5. Tapi kalau Bapak Ibu jawabnya salah, itu gak dapat nilai. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya jawabnya semuanya benar, berarti 90 kali 5 sama dengan 450. Nah, untuk nilai ambang batas atau passing grade atau nilai yang minimal Bapak dapatkan biar lulus, untuk teknis itu berbeda-beda nggih. Nanti bisa dibaca di peraturan masing-masing. Lalu yang kedua, untuk manajerial itu soalnya 25. Tenang saja Bapak Ibu, kalau manajerial, sosiokultural, wawancara, itu Bapak Ibu semua dapat nilai. Mau jawab A, B, C, D, semua dapat nilai. Tidak ada jawaban yang salah. Namun Bapak Ibu, ada pembobotannya. Misalnya kalau jawaban yang paling benar, misalnya ada di A, nanti Bapak Ibu dapat nilai 4. Kalau misalnya jawabannya yang agak benar, itu di C, nanti Bapak Ibu dapat nilai 3. Namun kalau Bapak Ibu tuh jawab soal yang paling kurang tepat, nanti nilainya 1. Okay? Jadi Bapak Ibu jawab A, B, C, D, akan tetap dapat nilai. Jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, jangan ada soal yang kosong. Kalau waktunya tinggal sedikit, udah langsung dijawab apa aja gitu Pak. Ngitung benih atau ngitung gendeng atau apa gitu, monggo. Yang penting kalau bisa jangan ada yang kosong. Tadi waktunya 130 menit deh, 2 jam 10 menit. Soalnya 145, berarti kira-kira satu soal ada 1 menit buatan. Enggak ada deh. Satu soal itu kira-kira Bapak Ibu nanti mengerjakannya cuma 53 detik. Jadi kalau Bapak Ibu menemui soal yang susah, nggak usah terlalu dipikirkan Pak. Nanti waktunya habis. Tinggal jawab, jawab aja, jangan dibiarkan kosong, lalu ke soal yang berikutnya. Jika waktunya masih sisa, Bapak Ibu baru kembali ke soal tersebut. Ngoten nggih? Baik. Untuk selanjutnya, tips dan trik pengerjaan. Bapak Ibu pasti sudah sering mengikuti ujian, nggih. Selain ujian hidup, Bapak Ibu pernah mengikuti ujian apa saja? Ujian sekolah dulu berapa tahun yang lalu ya, Pak? Terakhir mengerjakan ujian berapa tahun, Pak? Monggo Pak Rizal. 35 puluhan tahun yang lalu. Nah, ini habis ini kita mengerjakan 145 soal. Nah, ini ada tips dan triknya. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, 25 tahun yang lalu saat Bapak mau ujian, persiapan Bapak apa? Lebih berat naik keran. Gimana Pak? Saat mau ujian persiapan Bapak apa?
Wayangan. Baca, Enggak sama. oh sama wayangan juga. Baik, wayangan itu maksudnya begadang nggih? Oke. Untuk yang pertama, tipsnya itu kita tetap tenang agar bisa berpikir jernih. Ini pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu. Dulu waktu tes pertama kali tangan saya itu gemeter karena saya tuh takut kalau saya tuh nggak lulus. Sampai megang mas aja sampai dedek gitu nggih. Bapak Ibu jangan ngulang seperti itu nggih. Pokoknya Bapak Ibu tetap tenang mengerjakan soal, untuk hasil kita serahkan pada yang di atas. Karena tugas kita kan cuma berusaha nggih, belajar, belajar sama berdoa. Bapak Ibu nanti juga kalau saya sarankan jangan wayangan nggih. Soalnya Bapak Ibu nanti akan mengerjakan di depan komputer selama 2 jam lebih 10 menit. Nanti matanya pedis. Kalau Bapak Ibu wayangan, nanti malah di depan komputer malah tidur. Ngoten nggih. Lalu yang kedua, latih keterampilan membaca cepat. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti soalnya itu bisa berbaris-baris. Enggak cuma satu baris. Nah, kalau saran saya nih Bapak Ibu, tips membaca cepat, Bapak Ibu duduknya dienakin dulu. Lalu Bapak Ibu kalau baca tuh kepalanya jangan ikut ikut gerak gitu weh. Ikut gerak gitu nggak usah. Bola matanya aja yang gerak. Lalu Bapak Ibu saat membaca itu mulutnya juga nggak usah gerak, tapi dibatin aja. Ngoten nggih? Lalu jika Bapak Ibu itu kan udah 25 tahun nih, lalu yang mengerjakan soal. Nah, Bapak Ibu mungkin kayak kesulitan gitu kalau soalnya itu banyak. Nah, cara yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah sering latihan soal. Kayak Bapak Ibu udah sibuk di rumah ngurus anak, mungkin ngurus pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa nih menyimak YouTube mungkin sambil cuci piring, sambil mancing, atau sambil nyapu, ngoten nggih. Yang penting konsisten, sehari belajar berapa soal gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa diwaktu nih. Kan tadi satu soal kurang lebih 53 detik. Saat mengerjakan nanti Bapak Ibu bisa dikasih waktu. Satu soal Bapak Ibu bisa nggak ngerjain soalnya 53 detik. Terus benar apa tidak? Ngoten nggih? Lalu yang keempat adalah pilih jawaban dengan tindakan nyata dan positif. Bapak Ibu, misalnya ada soal nih. Bapak Ibu bekerja menjadi pelayanan di kantor kelurahan yang buat surat itu. Lalu ada teman Bapak Ibu yang datang, padahal udah banyak yang antri. Kira-kira Bapak Ibu nanti gimana? Opsi pertama, mendahulukan teman Bapak Ibu karena dia teman akrab. Yang kedua, yang B, menyuruh teman Bapak Ibu untuk antri. Kira-kira Bapak Ibu milih apa? B. B. Beneran Pak? Bener. Nggak enak sama temennya Pak, padahal sahabat dekat loh Pak. Oke, alhamdulillah ya, bener ya. Walaupun misalnya nih Bapak Ibu kalau misalnya teman dekatnya datang dan Bapak Ibu dahulukan, walaupun kenyataannya seperti itu, tapi Bapak Ibu jangan menjawab sesuai kenyataan nggih. Tapi pilih yang ideal. Ngoten nggih? Misalnya kalau melayani nanti ada amplop. Ada amplop. Kira-kira Bapak Ibu opsinya misalnya A menerima, B menolak, C menerima dengan sembunyi-sembunyi. Kira-kira Bapak Ibu milih yang apa? Walaupun nanti sebenarnya menerima yang kenyataannya, tapi Bapak Ibu jangan menjawab itu, nggih. Jawab yang paling bagus, ideal, dan kita seolah-olah seperti malaikat. Lalu nanti juga ada soal yang jawabannya itu bagus semua dan mirip-mirip semua. Misalnya nih, di kantor Bapak Ibu ada pembelian komputer. Nah, teman Bapak Ibu itu menyuruh Bapak Ibu, "Wes, regone diunggah ke wae, engko dhewe mbati sithik." Nah, gitu. Misalnya di opsi jawabannya itu yang A, menolak karena takut, B, menolak karena dia sahabat saya, C, menolak karena kejujuran adalah yang paling utama. Bapak Ibu nanti jawabnya yang apa? Ya, walaupun jawabannya semua bagus, menolak, 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 tapi ada perbedaan itu, nggih. Tapi tenang saja, Bapak Ibu nanti kalau menjawab soal yang itu tetap dapat nilai semua walaupun jawaban Bapak Ibu kurang tepat. Lalu nih, jika waktunya tinggal sedikit, bisa langsung baca opsi jawabannya. Kalau waktunya tinggal sedikit nih Bapak Ibu udah panik gimana ini, gimana ini, gimana ini gitu. Bapak Ibu langsung jawab soalnya saja. Maksudnya membaca soalnya, membaca jawabannya saja, soalnya nggak perlu dibaca.
Kalau waktu ada mepet. Lalu Bapak Ibu pilih soal yang jawabannya kira-kira paling bagus. Yang jawabannya mengandung tindakan nyata dan positif. Ngoten nggih, seperti tadi jawabannya menolak-menolak semua, tapi belakangnya ada yang karena takut dengan atasan, karena takut dia sahabat saya, menolak karena kejujuran yang paling utama. Nah, kira-kira ngoten nggih. Baik, untuk selanjutnya, nah berikut adalah pendalaman materi dan latihan soalnya. Untuk manajerial tadi, perlu saya ingatkan nggih Bapak Ibu, ini berdasarkan aturan tahun 2023. Siapa tahu nanti setelah pulang dari sini ada aturan terbaru. Bapak Ibu harus update nggih. Bisa Bapak Ibu bisa tanya-tanya atau gabung di grup tentang pejuang P3K misalnya. Yang pertama nih di manajerial apa yang akan diujikan? Yang pertama adalah integritas. Kalau dengar kata integritas itu apa Pak? Integritas. Integritas niku kita bertindak jujur Pak, sesuai aturan, bertanggung jawab sesuai aturan, dan kita menjunjung tinggi etika. Tadi misalnya teman kita nyuruh harganya dinaikin aja, nggak ada yang tahu, nanti kita dapat untung loh. Nah, kita menolak itu termasuk integritas. Nah, di sini sebenarnya ada level 1 sampai 5 Bapak Ibu. Namun kita cukup belajar level 1 dan 2 karena level 3 dan 5 itu untuk yang jabatan lebih tinggi seperti para pemimpin. Level 1 di integritas, mampu bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Jadi integritas sejak dalam diri sendiri. Misalnya tadi, contohnya tadi kita naikin harga komputernya, terus kita menolak nih. Nah, itu sudah level 1. Lalu kalau yang level 2, mampu mengikatkan atau mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai atau norma. Misalnya, ayo rego komputernya diunggah ke sidik yo. Bapak Ibu jawab menolak dan mengingatkan temannya untuk tidak berbuat demikian. Nah, itu level 2. Ngoten nggih? Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah kerjasama. Nanti di kerjasama ini Bapak Ibu akan diuji gimana Bapak Ibu dalam menjalin kerjasama dengan teman rekan kerja. Bapak Ibu saling membantu atau tidak. Dan ini juga ada level 1 dan level 2. Selanjutnya adalah komunikasi. Bagaimana Bapak Ibu itu menerangkan gagasan, pendapat Bapak Ibu kepada orang lain. Lalu ada orientasi pada hasil, Bapak Ibu itu mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi misalnya kalau kita bekerja itu kan kayak ditarget gitu. Minggu ini SPJ-nya harus selesai. Nah, kita tuh berorientasi pada hasil. Kita berusaha untuk menyelesaikan target tersebut. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik itu kita melaksanakan tugas tanpa diskriminasi. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu di pelayanan, ada teman Bapak Ibu yang mau motong antrian, wes aku sak cepet, kowe kan koncoku, masa aku antre kaya liyane. Nah, gitu nggak boleh nggih. Pelayanan publik itu tidak diskriminatif. Misalnya nih yang datang bapak-bapak lagi, yang datang ada mbak-mbak cantik, bapak-bapak dulu kan. Nah, nggak boleh nggih Bapak Ibu? Nggak boleh nggih? Lalu untuk selanjutnya adalah pengembangan diri dan orang lain. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu itu mengikuti tes P3K termasuk pengembangan diri. Karena Bapak Ibu ingin lebih dari sebelumnya. Bapak Ibu disuruh mengikuti diklat, seminar, atau pelatihan-pelatihan. Gimana kalau Bapak Ibu disuruh itu? Ah, kesel Mbak, wis kerja dikon koyo ngono, dikon melu latihan. Kalau Bapak Ibu disuruh ikut pelatihan gimana? Siap, Ge? Nah, bagus. Ini kayaknya ini bapaknya calon P3K 2024 ini. Untuk selanjutnya, mengelola perubahan. Setiap hari itu kan ada perubahan, Ge, Bapak Ibu. Misalnya nih, dulu Bapak Ibu ikut tes CASN pakai kertas, nah sekarang pakai komputer, Bapak Ibu sikapnya gimana? Nah, nanti akan diuji di tes tersebut. Misalnya Bapak Ibu itu pilihannya mengeluh, yang kedua belajar untuk menggunakan komputer. Bapak Ibu milihnya yang B, udah jelas, Ge? Lalu pengambilan keputusan. Di dalam bekerja kita kan sering dihadapkan dengan putusan-putusan yang kayak harus cepat gitu. Misalnya nih Bapak Ibu itu seorang perawat. Nah, ada nih pasien Bapak Ibu tuh ribut. Bu, aku selalu loro, ayo aku obat. Padahal Bapak Ibu tuh tidak berwenang gitu memberi obat. Bapak Ibu
Kalau mau ngasih obat harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Tidak boleh langsung ngambil keputusan, aduh dia sakit, ya udah tak kasih obat aja. Padahal itu bukan wewenang Bapak Ibu. Mengambil keputusan harus sesuai dengan SOP juga, nggih, aturan. Selanjutnya nih Bapak Ibu, kita latihan soal, nggih. Coba nih, siapa nih calon ASN 2024? Siapa mau menjawab soal ini? Kita bareng-bareng menjawab soal, nggih. Siapa nggih yang mau membacakan, nggih? Monggo, Bapak. Mau membacakan. Nanti siap-siap. Oke. Pergantian pimpinan di tempat kerja seringkali menjadi momen yang krusial sekaligus menarik dan penting dalam kehidupan suatu organisasi. Hal ini membawa sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dan seksama oleh semua pihak yang terlibat. Arif, seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah yang baru saja mengalami pergantian pimpinan, harus siap menghadapi berbagai dinamika yang muncul. Siap sikap Arif dalam menghadapi pergantian pemimpin sebaiknya. Kira-kira yang jawab A, Sinten? Tunjuk tangan. Yang jawab A, Bapak G. Yang jawab B, G. Yang jawab C, G. Yang jawab D, lainnya jawab D ya berarti. Oke, silakan dibuka, Mas. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah B. Namun Bapak Ibu yang jawab C, A, D tetap mendapat nilai. Namun yang mendapat nilai 4 adalah yang menjawab B. Oke. Selanjutnya, lagi udah sini nggih. Monggo, Mas. Belakang aja Mbak. Kenapa, Mas? Belakang aja nih. Monggo, Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sebagai seorang perawat yang bertugas jadi di unit perawatan, saya mengalami situasi di mana seorang pasien yang saya tangani secara tiba-tiba meminta untuk diberikan obat tertentu yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter, bukan kewenangan saya sebagai perawat. Meskipun saya memahami pentingnya pemberikan perawatan yang cepat dan tepat kepada pasien, saya juga menyadari bahwa memberikan obat tanpa resep atau tanpa pengawasan dokter dapat berpotensi membahayakan pasien dan melanggar peraturan medis yang berlaku. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Kira-kira di sini yang jawab A, Sinten? Tunjuk tangan. Enggak ada, nggih? Yang jawab B? Yang jawab C? Di Karena tidak ramah dengan siapapun. Ah, kalau saya loh ya, yang B, ada yang jawab B?
Ada yang jawab B? Kalau yang C? Ada yang menjawab C? Tidak ada nggih? Kalau yang D? Jadi A semua. Ini Bapak Ibu buatan tidur nggih? Jawabannya A semua nggih. Coba Mas dibuka kuncinya. Oke, jawabannya A. Wah, ini Bapak Ibu udah pada pinter-pinter semua nih. Nanti kayaknya bakal keterima semua nggih. Untuk selanjutnya 11 sini sudah 11 itu nggih. Ini siapa ini yang mau berani tanpa saya tunjuk ini? Bapak nggih. Kelihatan Bapak. Monggo, soalnya dibaca. Anda gemar melakukan olahraga jalan santai di pagi hari. Suatu hari, saat sedang berjalan mengelilingi kompleks, Anda bertemu dengan warga baru. Anda belum mengenalnya dan ia pun hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tindakan Anda adalah A. Anda bertanya mengenai identitas warga baru tersebut kepada ketua RT terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyapanya. B. Anda akan berkenalan jika ia menyapa Anda terlebih dahulu. C. Anda menyapa dan agar dapat berkenalan. D. Anda akan melanjutkan olahraga tanpa mengajukan karena Anda bukan orang yang mudah bergaul dan ramah pada orang baru. C. C. Oke, kita lihat ya, Bapak ini menjawab C. Betul, jawabannya C. Anda menyapanya dengan ramah akan dapat berkenalan. Kalau yang nilainya 3 itu Anda akan berkenalan jika ia menyapa Anda duluan. Nah, yang A itu nanti Bapak nilainya 2, lalu kalau jawab D, Bapak nilainya 1. Jadi sosial kultural ini Bapak Ibu, kenapa diujikan? Menurut saya karena Indonesia itu kan beragam ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu diuji gimana Bapak Ibu itu bersosialisasi saat bekerja maupun bermasyarakat. Apakah Bapak Ibu nanti toleransi terhadap perbedaan? Apakah Bapak Ibu diskriminasi hanya melayani orang tertentu, misalnya yang good looking aja, seperti itu. Apakah misalnya dalam bekerja nanti Bapak Ibu itu milih kelompoknya itu cuma yang agamanya sama atau sukunya sama, seperti itu nggih, sosial kultural nggih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti akan ada tes wawancara selama 10 menit. Nah, soalnya itu 10. Di wawancara ini yang akan diuji adalah kejujuran Bapak Ibu, lalu komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan Bapak Ibu. Kita langsung latihan soal nggih. Monggo sebelah sini sinten nggih. Sebelah sini sudah. Mbak-mbak ini sepertinya mbak-mbak. Mbak-mbak sini lagi. Kelihatan nggih? Nyanyi boleh loh, Mbak. Fikri berjanji akan membantu menyelesaikan laporan keuangan bulanan Anda setelah pulang kerja. Ia berkata akan membantu menyelesaikan perhitungan yang sulit Anda selesaikan karena terdapat perbedaan angka saat dihitung secara manual dan dihitung menggunakan aplikasi keuangan. Namun setelah ditunggu hingga 1 jam, setelah jam pulang kerja, Fikri tidak kunjung datang. Anda akan dating, Mbak. B. Menanyakan keadaan sebelum memarahinya. Ibu jawab B ya. Oke, kita lihat D. Coba kita lihat. Oh, benar D. Yang B jawabannya dapat nilai 3. Yang C dapat nilai 2, lalu yang A dapat nilai 1. Selanjutnya ini saya aja ya. Anda menemukan fakta bahwa rekan kerja Anda melakukan tindakan plagiat. Plagiat niku nyontoh ya Bapak Ibu. Terhadap rancangan program kerja yang telah Anda susun beberapa hari terakhir. Jadi kerjaan Bapak Ibu itu diaku-aku sama orang lain. Padahal Bapak Ibu udah berusaha sendiri, berusaha sekuat tenaga, pikiran, malah diaku orang lain. Dia mempresentasikan program ini terlebih dahulu daripada Anda. A. Anda membiarkannya karena hal ini sudah biasa terjadi di tempat Anda bekerja. B. Anda mengklarifikasi bahwa itu adalah ide Anda. Yang C. Anda memberikan bukti bahwa ide tersebut adalah hasil rancangan Anda.
D, Anda menerima hal tersebut karena setiap orang mungkin memiliki ide yang sama. Kira-kira Bapak Ibu yang jawab A, sinten? Tunjuk tangan. Enggak ada. Yang B? C? G? Yang D? Coba kita lihat jawaban yang paling benar, yang tepat adalah C. Yang Bapak Ibu yang menjawab C akan dapat nilai 4, yang menjawab B dapat nilai 3, yang menjawab D nilainya 2, yang A nilainya 1. Enggak ada yang 0 ya. Kecuali tidak diisi, nanti Bapak nilainya 0 kalau enggak diisi. Selanjutnya, oke sudah. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait seleksi P3K ini? Oke. Kalau tidak ada, kita review sebentar ya. Tadi P3K tadi materinya ada berapa? Apa saja yang pertama? Teknis, kompetensi teknis. Kedua, manajerial. Ketiga,